Cerita novel romantis. Takdir dalam pernikahan. Bab 74. Jangan merayuku Tuan. Bunga menghadiri pesta ulang tahun Nyonya Cira. Wajah cantik itu terbalut dengan hijab pink dan dress warna marun. Bunga mengenakan sepatu boot silver untuk menutupi kaki jenjangnya. Bunga datang sendiri dengan membawa mobil sendiri. Jenis mobil keluaran Eropa terbaru berwarna silver yang dipakainya saat ini menunjukkan loyalitas Bunga sebagai agen rahasia FBI yang tidak bisa terbaca oleh musuh. Tentu saja semuanya difasilitasi oleh FBI. Mobil itu dirancang khusus untuk Bunga yang tentunya anti peluru. Mobil itu bisa menembakkan granat dari jarak jauh yang terletak dekat dengan knalpot mobil hanya saja tersembunyi untuk menghalangi mobil musuh jika ada yang mengejar mobilnya Bunga. Walaupun begitu ada anak buahnya Bunga yang tetap mengawasi Bunga jika mobil itu tertinggal oleh Bunga. "Selamat malam Nona," sapa penjaga pintu gerbang pada Bunga yang hanya memberikan undangan khusus dari Nyonya Cira. "Malam," santun Bunga lalu melanjutkan menjalankan mobilnya untuk mencari tempat parkir. Undangan untuk kalangan terbatas, namun banyak sekali orang penting di dalamnya yang ternyata adalah tamu Tuan Murad daripada tamu Nyonya Cira yang memang sangat sedikit sekali karena pergaulan wanita berusia 45 tahun ini sangat dibatasi oleh suaminya. Jika sekarang ada teman baru Nyonya Cira yang paling muda tentu saja dia adalah Bunga. Saat Bunga melangkah masuk mencari Nyonya Cira semua mata tertuju kepada Bunga. Nyonya Cira yang sedari tadi menunggu kedatangan gadis itu hingga meninggalkan tamu suaminya yang sedang ngobrol hangat dengannya. "Selamat malam Bunga." "Malam Nyonya. Anda terlihat sangat cantik dan glamor," puji Bunga tulus. "Justru kamu yang lebih cantik di antara tamu istimewaku malam ini bahkan mengalahkan sinar bintang di atas sana," puji Nyonya Cira sambil cipika-cipiki pada Bunga. "Ini kado untuk Anda Nyonya. Semoga Anda suka," ucap Bunga seraya menyerahkan hadiah berupa songket Bali dan Palembang. "Ah, kenapa repot-repot memberiku hadiah, Bunga? Kedatanganmu saja sudah menjadi hadiah untukku," timpal Nyonya Cira yang belum mengetahui isi kado yang diberikan Bunga untuknya. Itu tidak seberapa Nyonya dibandingkan dengan makna dari kado itu sendiri yang menggambarkan Bhinneka Tunggal Ika. "Semoga saja setelah melihat isi kadoku, Nyonya ingat akan tanah air Indonesia," jelas Bunga memancing kesedihan mendalam Nyonya Cira. "Bunga, ayo, ikut aku. Kamu belum mengenal suami dan putraku," ucap Nyonya Cira sambil menarik pergelangan tangan Bunga menuju suaminya yang berdiri dengan beberapa kolega perusahaannya. "Apakah tidak mengganggu Tuan dan putra Anda, Nyonya?" Bisik Bunga terdengar segan namun itu yang dia mau dari Cira untuk bertemu dengan mafia yang selalu menjual organ manusia itu entah dengan cara seperti apa dan di negara mana ia mendapatkan setiap organ itu. "Tidak sayang. Ayolah," ajak Cira yang sudah hampir dekat dengan suaminya, Tuan Murad. Tuan Murad yang sekarang menyamar menjadi Tuan Ben untuk menghapus jejak masa lalunya yang sudah ia rekayasa dengan kematiannya yaitu kecelakaan pesawat jet pribadi miliknya di laut lepas benua Australia. Ini dilakukan agar Badan Intelijen Amerika yang saat itu sedang mengejarnya untuk berhenti mencarinya karena alasannya saat itu menikahi Cira yang masih berstatus istri sah Darwis. "Sayang." Cira mengusap lengan suaminya yang saat ini ngobrol dengan koleganya untuk melihat dirinya.
Tuan Murad membalikkan dirinya memperhatikan wajah cantik bunga lalu beralih mengecup bibir istrinya lembut. Kenalkan, ini Bunga. Gadis ini bekerja di klinik kecantikan sebagai dokter ahli kecantikan di tempat langgananku, ucap Cira untuk memperkenalkan Bunga dan Tuan Murad yang menatap Bunga tak berkedip hingga Tuan Murad sedang memikirkan seseorang yang pernah ia kenali tapi di mana. Ben. Bunga. Ben ingin menyalami tangan Bunga namun Bunga hanya mengatupkan kedua tangannya yang menandakan dia tidak ingin disentuh kalau bukan muhrimnya. Ben mengerti adab itu. Sementara putranya Alinsky melihat Bunga yang sedang berbincang hangat dengan kedua orang tuanya tergoda juga untuk mengenal Bunga yang terlihat sangat cantik dari gadis-gadis yang datang di pesta ulang tahun ibunya itu. Silahkan menikmati pestanya. Aku tinggal sebentar. Permisi. Pamit Alinsky pada ketiga orang gadis yang sedang mengerubutinya. Oke. Terima kasih tampan. Ujar salah satu gadis cantik hendak mengecup bibir Alinsky namun tangan satu pria tampan itu spontan mencegah tindakan gadis seksi itu untuk menyentuhnya. Melihat Alinsky berjalan ke arah Bunga, ketiga wanita itu baru paham kalau mainan mereka sengaja diambil Bunga. Sialan. Kita harus memberi pelajaran pada wanita itu. Kesal Tasya. Kita akan ikuti gadis itu saat ia pulang dari sini, dengan begitu kita bisa melenyapkannya dengan mudah, timpal Vanea. Itu ide yang sangat baik sekali, Vanea, desis Leidena. Ketiganya terkekeh bersamaan membayangkan Bunga akan mereka permalukan dan juga akan mereka bunuh. Bunda, siapa gadis cantik ini? Tanya Alinsky sambil mengerlingkan mata nakalnya pada Bunga. Bunga memutar bola matanya jengah namun tetap terlihat elegan seperti gadis pemalu. Kalau tidak ingat dengan misi ini rasanya aku ingin mencolok kedua matamu itu, batin Bunga. Alinsky. Kenalkan, ini sahabat baru Bunda. Bunga ini putraku. Ucap Cira memperkenalkan Bunga dan putranya. Keduanya menyebutkan nama mereka masing-masing tanpa Bunga mau bersalaman. Seberapa alimnya gadis ini. Akan ku buat kau jatuh dalam pesonaku dan juga kekayaan yang aku miliki, gadis angkuh, seringai iblis menyeruak dari Alinsky yang tidak menyukai sifat angkuh Bunga padanya. Alinsky, tolong temani Bunga ngobrol. Bunda mau menyapa tamu lainnya, ucap Cira lalu pamit pada Bunga juga. Dia aman bersamaku, Bunda. Tawa kecil Alinsky penuh kemenangan untuk menjebak Bunga. Bunga pura-pura melihat pesan di ponselnya namun matanya tetap terlihat waspada saat Alinsky mengambil minuman untuknya. Merem memberitahukan kepada Bunga apa yang dilakukan oleh Alinsky saat ini. Bunga, berhati-hatilah karena saat ini putranya Murad sedang memasukkan obat perangsang ke dalam minumanmu. Sepertinya dia ingin menjebakmu dalam minuman itu. Hati-hati. Ucap Merem yang tetap memantau Bunga di area pesta itu dari Amerika sana. Aku tahu Merem, ucap Bunga lalu mengambil obat penawar untuk meminumnya terlebih dahulu sebelum Alinsky mendekatinya. Nona Bunga, aku membawakan minuman untukmu non-alkohol. Jilbabmu yang sudah mengingatkan aku bahwa kamu gadis yang pasti sangat taat pada agamamu. Silahkan diminum. Pinta Alinsky seraya menyerahkan minuman ringan itu pada Bunga yang menerimanya dengan senang hati. Terima kasih. Ternyata selain tampan Anda sangat murah hati pada wanita sepertiku.
Padahal banyak sekali gadis cantik dan seksi yang tidak segan memamerkan keindahan tubuh mereka demi mendapatkan perhatianmu. Sarkas Bunga sambil meneguk sedikit minuman itu membuat Alinsky kegirangan saat ini. Mereka sudah biasa kupandangi secara gratis tanpa aku memintanya dan semua orang dapat mencicipi badan mereka karena mereka ingin diperhatikan dengan cara obral. Tapi dengan melihat penampilanmu di tengah wanita setengah Teyan yang itu, kau terlihat lebih bernilai hingga kami sebagai pria tunduk hormat padamu karena nilaimu yang tak ternilai dengan apapun. Apakah kamu sudah memiliki kekasih, Nona Bunga? Puji Alinsky setinggi langit namun juga rasa penasarannya siapa pemilik hati wanita cantik nan anggun di hadapannya saat ini. Aku sudah menikah. Jangan coba-coba merayuku, Tuan Alinsky. Anda memang sangat tampan dan kaya tapi suamiku dan juga aku bukan berasal dari keluarga kere yang akan bertekuk lutut padamu dengan apa yang kamu miliki, angkuh Bunga. Seberapa kaya dirimu Nona? Jika uangmu lebih banyak dariku, mengapa susah payah menjadi dokter kecantikan di klinik negara ini? Tanya Alinsky merendahkan harga diri Bunga yang dianggapnya pembual. Kekayaan keluargaku bisa membeli harga dirimu dan semua aset berharga keluargamu, balas Bunga lalu pura-pura mendesis sakit kepala. Ah, kepalaku. Bunga mengeluh sakit langsung direspon oleh Alinsky yang ingin membantunya namun Bunga sudah mengangkat tangannya menahan tubuh putranya Murad itu yang tinggal satu langkah lagi mendekatinya. Aku bisa sendiri dan jangan coba-coba mendekatiku. Sergah Bunga dengan tatapan horor. Apakah kamu bisa pulang sendiri? Tanya Alinsky tidak sabaran untuk mendapatkan Bunga. Bunga tidak ingin menjawabnya karena ia ingin segera meninggalkan tempat itu. Ia hendak menyeberang jalan menuju mobilnya namun ada mobil lain yang datang dari samping kanannya yang hampir menabrak dirinya membuat spontan Bunga jatuh. Ternyata di mobil itu ada Vanea yang ingin menabraknya. Bunga segera bangkit dan minggir. Lah menghampiri Vanea dan teman-temannya gadis itu yang menertawai dirinya. Ini baru peringatan untukmu agar tidak mengambil sesuatu yang bukan milikmu Nona. Kecam Vanea sambil menginjak pedal gas mobilnya namun tangan Bunga lebih cepat menjambak rambut Vanea saat mobil sedang berjalan. Dan Bunga menyesuaikan langkahnya dengan kecepatan mobil Vanea yang sudah hilang kendali dan tidak bisa melihat ke depan. Setelah itu Bunga baru melepaskan tangannya dari rambut Vanea yang berteriak kesakitan. Mobil Vanea harus menabrak mobil para tamu undangan lainnya membuat 7 mobil itu berbunyi secara bersamaan karena terseret benturan mobil Vanea. Bunga tersenyum puas melihat ketiga gadis itu yang terlihat syok di dalam sana. Baru saja Bunga hendak membalikkan tubuhnya, seseorang sudah menutupi matanya dengan plastik hitam membuat berusaha melawan namun ia takut penyamarannya terbongkar dan pasrah menerima perlakuan orang itu yang ternyata anak buahnya Alinsky. Bawa dia ke mobilku dan antarkan gadis ini ke markas. Titah Alinsky yang ingin menikmati tubuh Bunga. Bunga yang pura-pura pingsan mendengar ucapan Alinsky tentang markas membuatnya merasa senang. Akhirnya ia bisa mendapatkan bukti kejahatan Tuan Murad dan putranya. Dengan begitu ia bisa menangkap keduanya yang menjadi buronan intelijen Amerika sejak lama karena Murad selalu berpindah tempat dengan beberapa kali melakukan operasi plastik untuk merubah bentuk wajahnya agar tidak tertangkap oleh FBI yang saat ini masih curiga dengan keberadaannya karena motif kejahatan pelaku masih sama. Cepatlah.
Aku ingin membumi hanguskan markas terkutukmu itu setelah membebaskan orang-orang yang tidak berdosa di dalam sana, batin Bunga dengan tekad yang bulat. Jika Bunga sedang berjuang dengan misinya, namun tidak dengan Dava yang terlihat lebih akrab dengan Tuan Darwis. Dava benar-benar ingin menghabiskan masa cutinya dengan sang ayah yang belum mengetahui kebenaran status hubungan mereka. Saat ini, Tuan Darwis mengundang Dava ke rumahnya. Pria ini memang tinggal sendirian dan tidak ingin menikah lagi semenjak dirinya kehilangan istrinya, Cira. La memilih untuk tetap setia dengan cinta pertamanya itu. Mengetahui Darwis adalah seorang badan intelijen Amerika, Dava juga memberitahukan pekerjaannya sebagai Marsekal Muda Angkatan Udara. Merasa sama-sama bagian dari abdi negara, keduanya terlihat kompak karena banyak kesamaan yang mereka miliki, diantaranya olahraga berkuda, polo air dan memancing. Tuan, aku besok mau kembali ke Indonesia karena masa cutiku telah berakhir. Terima kasih sudah menerimaku di rumahmu hingga aku bisa bebas dari biaya hidup selama berada di sini. Kelakar Dava. Aku tidak peduli dengan itu, Nak. Aku merasa terhibur bahkan tidak menganggap kamu adalah orang asing apalagi tamu di keluarga ini. Bahkan kedua orang tuaku sangat senang melihatmu. Bukankah kamu tahu akan hal itu? Tanya Tuan Darwis terlihat muram mendengar Dava akan kembali ke Indonesia. Darwis yang diam-diam melakukan tes DNA pada Dava ini masih butuh waktu 2 hari lagi untuk melihat hasil tes DNA Dava keluar. Namun itu tidak masalah baginya karena dia sudah mengetahui kesatuan Dava mengabdi. Tes DNA juga dilakukan karena desakan orang tuanya yang merasa kemiripan Dava dengan dirinya bukan suatu kebetulan. Tuan Darwis mengingat lagi saat-saat ia berkunjung ke rumah orang tuanya bersama Dava. Jika kami meninggal ada perusahaan kami yang akan kami wariskan kepada cucu kami Dava, ucap Tuan Marvel saat Dava berkunjung ke kediaman mereka di California, Amerika beberapa hari yang lalu. Aku merasa juga begitu Dedi jika Dava adalah putraku. Mungkin saja Cira menukar bayi kami saat ia melahirkan Dava untuk melindungi putraku dari Murad. Jika dibiarkan hidup, bukan tidak mungkin seluruh tubuh putraku akan ia perdagangkan oleh bajingan itu dan aku memaklumi sikap nekat Cira, ucap Tuan Darwis menimpali perkataan ayahnya saat itu. Darwis yang sedang mengenang obrolannya dengan ayahnya ditegur oleh Dava melihat ayahnya terus saja melamun saat ia pamit. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Tegur Dava. Ah, iya Dava. Maaf aku jadi melamun. Oh iya, apakah orang tuamu masih hidup? Boleh aku berkenalan dengan mereka? Tanya Tuan Darwis yang ingin memastikan bagaimana Dava bisa berada di tangan Nyonya Naila. Ayahku sudah meninggal saat usiaku 7 tahun dan saat ini aku hanya tinggal bersama ibuku, tutur Dava. Aku turut berduka cita untuk ayahmu, Dava. Nanti aku ingin berkunjung ke negaramu dan berkenalan dengan keluargamu terutama ibumu, ucap Darwis. Apakah Tuan ingin mendaftarkan diri menjadi ayah sambungku? Seloroh Dava. Apakah ibumu sangat cantik? Timpal Tuan Darwis dengan candaan. Usianya 48 tahun. Di usianya saat ini ibuku masih terlihat cantik dan muda. Oke. Kalau berminat aku akan mengenalkan kalian berdua, imbuh Dava sambil terkekeh.
Keduanya terkekeh lalu melanjutkan acara memancing mereka sore itu karena keduanya sepakat ingin membuat ikan bakar dari hasil tangkapan mereka di atas kapal pesiar itu. Bunga terbangun dengan kedua tangannya di borgol namun pakaiannya masih dalam keadaan komplit karena mantel panjang serta hijabnya masih membungkus tubuh dan kepalanya. Apalagi sepatu boot yang sampai selutut masih membalut kaki jenjangnya. Bunga mendelikkan matanya dan melihat sekitarnya kamar yang ia tempati. Kamar mewah itu dihiasi ornamen khas Timur Tengah namun ada sentuhan maskulin yang mewakili kamar seorang pria. Bunga yang sudah terlatih untuk mengatasi setiap kesulitan jika ia berada dalam tawanan musuh berusaha melepaskan dirinya dari borgol yang berupa ikatan tali tis itu. Membuka tali sepatu boot sebagai fantasi itu untuk dijadikan alat pembukanya. Bunga memasukkan ujung tali sepatu di celah ikatan tali tis pergelangan tangannya. Ujung tali tis yang satu diikat di bahu kursi sementara ujung lainnya digigit. Ia kemudian melakukan gerakan gesekan atau gergaji untuk melepaskan ikatan tali tis itu hingga terlepas. Mengambil ponselnya yang ada dalam sepatu boot miliknya dan mulai melihat titik keberadaannya saat ini yang berada di salah satu pulau terpencil yang sulit sekali mendapatkan signal telepon atau ponsel. Agar bisa keluar dari kamar itu, Bunga meretas seluruh CCTV di dalam gedung atau rumah itu untuk mengetahui seberapa banyak anggota musuh yang ada di dalam dan di luar sana. Rupanya tidak banyak penjaga di dalam gedung itu membuat Bunga bisa melancarkan aksinya. Bunga mencari akal agar memancing para penjaga itu masuk ke dalam kamar itu. Ia menyediakan lebah buatan untuk menjatuhkan musuh tanpa perlawanan. Bunga menjatuhkan apa saja yang ada di dalam kamar itu untuk memancing penjaga di depan pintu sana. 4 orang menjaga membuka pintu kamar itu dengan cepat melihat apa yang terjadi dengan Bunga. Rupanya si cantik sudah bangun, seringai nakal seorang penjaga sambil bertatapan dengan ketiga temannya yang ikut terpesona dengan kecantikan Bunga. Apakah dia simpanan Tuan Alinsky yang baru? Tumben dapat gadis berhijab. Biasanya dapat gadis cantik yang montok dengan dada besar, ucap yang satunya lalu ketiganya terkekeh. Dasar bajingan Miss Asteris. Serang Bunga dengan tendangan dan pukulan. Gadis ini memutar dirinya dengan melompat salto ke belakang saat kedua tangannya dipegang oleh kedua penjahat. Bunga menendang kedua kaki dari belakang hingga penjahat itu jatuh dengan bokong mendarat duluan ke lantai. Mendengar perkelahian di dalam sana, datang 5 orang lagi ikut menyerang Bunga. Serangan Bunga yang bertubi-tubi kepada keempat kawan mereka membuat kelima penjaga yang baru masuk itu terkesima. 4 lawan 1 wanita cukup membuat mereka takjub. Hebat juga gadis ini. Ternyata ia bukan wanita sembarangan, puji salah satu senior dari anak buahnya Alinsky. Bunga membalut kedua tangannya dengan syal miliknya model pasmina untuk menyerang musuh. Ia masih melindungi tangan mulusnya untuk meninju wajah para musuh. Senjata lebahnya mulai terbang menyerang musuh dengan cairan untuk melumpuhkan lawan dan membuat suara lawan hilang dan tangan mereka lumpuh. Dengan begitu para penjaga itu tidak bisa mengatakan apapun pada anggota mereka apalagi memegang pena untuk menulis. Binatang apa ini? Seru mereka bersamaan saat lebah-lebah itu berterbangan untuk menyengat mereka. Bunga keluar dengan leluasa saat musuh sibuk mengibas senjata lebah yang menyerang wajah mereka. Dalam 10 menit musuh itu sudah terkapar dengan tubuh lemah tak berdaya.
Dan Bunga memanggil lagi lebahnya untuk masuk ke dalam kantong mantelnya usai tugas lebah itu selesai. Terima kasih lebah-lebah manisku. Sekarang tugas kalian menyerang orang-orang yang di depan sana, tapi sisakan satu orang untukku. Titah Bunga pada lebah penurutnya itu. Para penjaga yang melihat Bunga bebas berkeliaran di gedung itu kaget dan memerintahkan yang lainnya untuk menyerang Bunga. Tutup semua akses pintu keluar agar gadis itu tidak bisa kabur. Titah di antara mereka dengan alat penghubung. Mereka ingin sekali menembak Bunga, namun sudah diwanti-wanti oleh Alinsky agar tidak melukai wanitanya. Jangan menembak atau melukai gadis itu atau kita akan dihukum oleh Tuan Alinsky, ucap bos dari para penjaga itu. Rupanya pintu tertutup itu tidak bisa menghentikan Bunga yang bisa membukanya dengan mudah hanya dengan menempelkan alat pembuka kunci ciptaan Jenika. Kunci-kunci pintu yang hanya menggunakan kode sandi dan cap jempol tidak berarti apapun bagi Bunga. Bunga menarik satu orang pria untuk menanyakan di mana mereka menyekap orang-orang yang akan menjadi korbannya. Murad saat berhasil mengunci kembali pintu-pintu itu untuk mengurung penjahat dengan mengganti kode sandi pada pintu itu secara otomatis. Bunga hanya ingin membebaskan para tawanan itu sebelum Murad mengambil organ tubuh tawanan itu. Bunga berhasil membekuk satu penjaga itu dan mulai menginterogasinya. Beritahu aku di mana kalian menyekap para tawanan itu atau aku akan membuat keluargamu hancur. Ancam Bunga, namun tidak digubris oleh pria itu. Siapa kau berani memerintahkanku? Pekik pria yang bernama Hansen itu. Apakah dua anakmu yang bernama Jeremia dan Bling ikut mati bersamamu saat ini? Ancam Bunga dengan pistol milik Hansen yang sudah ia rebut. Dek, bagaimana kamu bisa tahu tentang keluargaku? Sentak Hansen. Aku tidak menyuruhmu untuk bertanya. Lakukan perintahku atau dua anakmu akan menjadi korban sama seperti Tuan Ben dan putranya yang telah menjual organ orang-orang yang tidak berdosa itu. Apakah layak kedua anakmu makan dari hasil penjualan organ manusia? Bayangkan kalau itu adalah dua anakmu yang akan dijual organnya, ucap Bunga mempermainkan emosi Hansen yang terlihat pucat saat Bunga menyebut nama kedua anaknya yang akan menjadi korban berikutnya. Tolong jangan lakukan itu pada keluargaku. Aku akan menunjukkan tempat para tawanan itu, ucap Hansen. Apakah mereka ada di gedung ini? Tanya Bunga dengan tetap mengarah pistolnya ke kepala Hansen. Iya. Mereka ada di dalam gedung ini di ruang bawah tanah, ucap Hansen gugup. Jika kamu berani menipuku, aku tidak akan segan meminta anak buahku untuk membunuh kedua anakmu, ancam Bunga. Demi anakku aku tidak berani membohongi Anda, Nona. Aku akan membawamu ke ruang bawah tanah. Tapi aku tidak menjamin keselamatanmu di bawah sana, ucap Hansen tanpa ada kebohongan di dalamnya. Itu bukan urusanmu. Aku hanya ingin melihat para tawanan itu, jelas Bunga. Hansen menarik tuas yang ada di samping lemari besi hingga lemari itu bergerak menggeser memutar seperti jarum jam hingga terbukalah ruang bawah tanah di mana lantai keramik tergeser satu sama lain. Belum saja mereka turun ke tangga itu sudah tercium bau anyir darah manusia. Mata Bunga melotot saat melihat kumpulan buaya buas sebagai penjaga para tawanan yang ingin kabur di bawah sana. Baru saja dia turun ke bawah beberapa langkah, namun pintu masuk itu mulai bergerak menutup untuk menyatukan kembali lantai itu.
Bunga yang punya 1000 cara untuk bisa lolos, menembak jangkar kecil yang langsung memutari tiang-tiang di atas langit-langit yang menyerupai besi penyangga pembuangan limbah. Sebelum gerbang persembunyian itu tertutup, tubuh bunga sudah ditarik ke atas oleh tali pegas yang menggulung tubuhnya agar terbebas dari kurungan di bawah sana. Baru saja ia melompat turun dari atas langit-langit itu, di bawah sana sudah berdiri Alinsky yang menatapnya dengan garang. Namun penuh dengan rasa kagum pada kehebatan bunga. "Selamat datang sayang. Ternyata kamu bukan wanita biasa. Kau mendekati ibuku karena punya misi tertentu. Apakah kamu masih ingin mengambil tawananku? Siapa kau sebenarnya, cantik?" tanya Alinsky sambil mendekati bunga yang terus mundur menghindari Alinsky. "Sial," kesal bunga. Lanjut ke bab 75.